وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، faya ayyuhal hadirun, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah dan Pasar Barat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya kita ini semuanya pasti akan melewati jembatan di atas neraka. Ya, semuanya tanpa terkecuali melewati jembatan yang membentang di atas neraka. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah di antara mereka melainkan pasti akan melewatinya, yaitu melewati jembatan di atas neraka. Ya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itulah ya ketetapan Tuhanmu yang telah maqdiya, telah ditetapkan, telah diputuskan. Ya. Telah diputuskan. Jadi ini menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua hamba-hambanya pasti akan melewati jembatan yang membentang di atas neraka. Berarti yang namanya melewati jembatan bagaimana ya? Kita melihat apa yang ada di bawahnya. Ya, kita melihat apa yang menjadi kengerian daripada api neraka. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-72, summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang-orang yang bertakwa saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewati jembatan tersebut. Ya, hanya orang yang bertakwa. Dan membiarkan wa nadharul zalimina, membiarkan orang-orang yang zalim fiha, tercebur ke dalam neraka itu, jisiyya, dalam keadaan mereka bertekuk lutut, dalam keadaan mereka berlutut. Berarti penghuni neraka itu hanyalah orang-orang yang zalim, ya, baik zalim kepada Allah maupun zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada Allah tentu adalah yaitu berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah
kezoliman yang paling besar. Zolim kepada sesama manusia berarti dia telah mengambil hak-hak manusia dengan cara yang tidak benar. Seperti menumpahkan darah manusia, kemudian berbuat zolim terhadap hartanya orang lain, berbuat zolim terhadap kehormatan orang lain, ini berbuat zolim terhadap melalui lisan-lisannya, merendahkan orang lain dan sebagainya. Jadi hanya orang-orang yang zolim yang ditinggalkan di dalam neraka. Sementara yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu kemudian salah satu upaya kita untuk meraih ketakwaan itu adalah yakni dengan menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa ini salah satu kita meraih ketakwaan itu. Ujung daripada ayat itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang dengan takwa itulah kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan kita menjadi orang yang bertakwa, yang dengan takwa itulah insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah di dalam atau di atas jembatan yang membentang di atas neraka. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Pak Agus rencana Idul Fitri gimana nih musolanya? Belum ada. Nah, ini banyak yang tidak mudik ini. Siap. Kalau memang tidak dipakai, kita PCM yang pakai nanti. Kayak sholat Id sini. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya di antara keistimewaan kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya pada setiap malam, pada setiap hari dari api neraka. Ini keutamaan yang kita dapatkan dengan berjumpa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Bahwa setiap hari, setiap malam Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka tadi yang membentang di bawah, yang berada di bawah jembatan yang membentang di atas. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, fi kulli yaumin, pada setiap hari, walailatin, dan setiap malam, utaqa'a minan nari, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadan. InsyaAllah ini hari pertama siapa yang dibebaskan, hari kedua siapa, hari ketiga siapa, hari keempat siapa, hari kelima, terus sampai berakhirnya bulan Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, berharap semoga kita termasuk salah satu hamba yang dibebaskan dari api neraka ketika kita bertemu di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan ini.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم